Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang menonton video ini selalu Allah berikan nikmat kesehatan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun akhirat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, mari kita hadirkan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pembelajaran PAI kelas 10. Mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Nah, pada pertemuan sekarang, mari kita belajar bersama-sama terkait aspek akhlak, masih dalam tema menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Skuy. Tujuan pembelajarannya tentu kita di sini menggunakan modelnya problem based learning ya, dengan harapan siswa dapat mengembangkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya materi pembelajaran faktual, konseptual maupun prosedural, dan kali ini kita akan membahas terkait materi prosedural pada nomor 7 dan nomor 8. Untuk mengetahui materinya, silahkan buka buku PAI terbitan Kemenag kelas 10 halaman 85 sampai 108. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan melakukan pembelajaran kegiatan belajar 3 dan sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca Al-Qur'an bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul azim. Nah, kita sekarang lanjut ke kegiatan belajar 3. Pada kegiatan pembelajaran ketiga ini, yaitu pertama, kita akan belajar terkait hikmah berperilaku jujur. Apa sih hikmah dari berperilaku jujur? Nah, ada beberapa poin dalam materi pertama ini. Pertama, hikmah dari perilaku jujur adalah adanya perasaan nyaman dan hati tenang. Karena dalam kehidupannya tidak ada hal yang harus disembunyikan atau ditutupi atau dirahasiakan. Nah, dapat diingat kembali materi sebelumnya terkait jujur, bahwasannya jujur ini akan membawa kita kepada perilaku orang yang disukai, menjadi orang yang baik, dan pada akhirnya kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dari sebuah manfaat perilaku jujur. Petikan sebuah manfaat perilaku jujur. Nah, yang kedua, ketika kita berperilaku jujur, maka tidak akan berurusan dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan perbuatan curang yang dilakukan. Kita akan bebas dari lembaga-lembaga yang memeriksa hal-hal terkait kecurangan tersebut. Kemudian,
Yang ketiga, adanya kemudahan dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan. Disebabkan adanya kepercayaan dari orang lain dan juga akan disukai oleh orang banyak. Semakin kita jujur, semakin banyak orang yang percaya. Sehingga mudah bagi orang untuk percaya kepada kita. Disukai banyak orang pula. Enak kan untuk menjadi orang yang berperilaku jujur itu. Lalu, selanjutnya, ketika kita berperilaku jujur, maka akan selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala karena sudah berhasil menjauhi sifat dusta yang merupakan salah satu sifat orang munafik. Lalu, yang kelima, adanya jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Terkumpulnya kebaikan itulah yang akan mengantarkan ke surga yang disebabkan oleh adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memasuki surga tersebut. Lalu yang terakhir adanya jaminan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya karena sudah melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian materi ke-8 yaitu kita harus membiasakan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, di sekolah kita harus meluruskan niat. Kita harus meluruskan niat dan mengikhlaskan niat belajar dan menuntut ilmu hanya karena untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika niat sudah ikhlas dan lurus, maka semua aktivitas belajar akan terasa ringan dan menyenangkan tentunya ya. Lalu, kedua, kita harus menjauhi perilaku curang saat mengerjakan soal ujian. Ulangan dan ujian kita harus menjauhi perilaku curang tersebut karena itu merupakan perbuatan tidak jujur. Karena kecurangan akan merugikan diri sendiri, teman, guru, dan orang tua. Banyak ya yang dirugikan dari kecurangan tersebut. Lalu ketiga, berbicara dengan benar dan santun kepada guru, teman, dan semua warga sekolah. Berbicara dengan benar, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang perbuatan bohong di dalamnya, nggak ada gitu. Haruslah bersikap benar dan santun ketika menjadi di masyarakat sekolah. Lalu di rumah, pertama kita harus meluruskan dan mengikhlaskan niat berbakti kepada orang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maksud di sini berbakti kepada orang tua ya. Lalu kedua, memberikan informasi yang valid dan benar kepada orang tua. Dan ketiga, bersikap terbuka kepada orang tua dalam segala hal. Itu adalah salah satu contoh. 3 contoh dari membiasakan perilaku jujur di rumah. Dan ketiga di masyarakat. Kita tidak boleh membuat cerita atau berita hoax dan gosip-gosip yang dapat membuat suasana di lingkungan menjadi tidak kondusif karena kebanyakan di masyarakat itu kan setengah-setengah gitu ya. Ada yang berpendidikan, ada juga yang tidak berpendidikan. Disebutnya orang awam gitu ya. Bagi orang awam, cerita atau berita itu meskipun hoax tetap ada yang mempercayainya sehingga akan membuat kegaduhan. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk membuat cerita atau berita hoax di masyarakat. Kedua, apabila mendapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu, maka laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Karena sebaik-baik kita melakukan sesuatu, maka akan sebanyak itu pula kepercayaan yang akan didapatkan dari orang-orang untuk kita. Karena sikap kita yang telah berbuat baik dan jujur. Lalu kemudian, ketiga, tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Karena penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk ketidakjujuran dalam melaksanakan tanggung jawab, seperti melakukan korupsi ketika seseorang menjabat. Hal terkecil misalnya di lingkungan masyarakat sekolah menjabat seperti apa? Menjabat ketua OSIS dan menjabat ketua-ketua lainnya misalnya. Jangan kita melakukan penyalahgunaan wewenang. Karena itu akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. Semakin banyak kita tidak jujur, semakin banyak menyalahgunakan sesuatu, itu kan ketidakjujuran akan terbiasa nantinya. Makanya dari mulai lingkungan sekolah jangan dibiasakan, di lingkungan masyarakat jangan dibiasakan berbuat tidak jujur dan menyalahgunakan wewenang. Dan keempat,
ikhlas berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan masyarakat lainnya. Karena dengan adanya keikhlasan dalam berkegiatan, maka kita akan semakin disenangi oleh orang, gitu ya. Jangan bermuka dua, jangan munafik, gitu ya anak-anak. Oke. Nah, setelah kita beres tadi melakukan kegiatan pembelajaran, maka aktivitas selanjutnya yaitu carilah kisah teladan tentang perilaku jujur seseorang dari buku atau media massa. Tulislah di Microsoft Word, lalu kumpulkan via email fahmismansa20@gmail.com. Begitu ya. Jadi cari tentang kisah teladan. Selanjutnya adalah penerapan karakter. Di sini pertama, kita harus meluruskan niat karena hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata ketika akan beraktivitas sehingga tidak terjebak kepada perilaku nifak dan riya. Dan itu merupakan salah satu nilai religius. Kedua, mengkaji materi tentang menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan menurut ajaran Islam dari berbagai literatur. Itu adalah nilai terkait gemar membaca dan rasa ingin tahu kalian. Lalu ketiga, mempelajari ayat Al-Quran tentang perilaku jujur untuk kejayaan agama, bangsa, dan negara. Hal itu merupakan nilai religius dan cinta tanah air. Keempat, menerapkan perilaku jujur baik di sekolah, keluarga, dan di masyarakat dengan ikhlas. Itu merupakan nilai tanggung jawab dari diri kalian ya anak-anak. Dan terakhir, mengingatkan teman dan keluarga yang belum memiliki perilaku jujur akan memiliki perilaku jujur. Itu merupakan nilai dari kepedulian sosial di lingkungan kalian, baik lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat secara umum. Seperti itu ya. Nah, sepertinya pembelajaran kali ini cukup sampai di situ saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh umat Islam seluruhnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.